sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah kajian di Hong Kong, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan hukum-hukum khusus wanita yang kita ringkas dari kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minati yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat. Ahkamun takhtassu bil libasi wal hijab. Hukum-hukum khusus terkait dengan pakaian wanita muslimah dan hijab. Dalam pasal ini, penulis hafizahullah ta'ala membagi menjadi dua bagian. Awalan, bagian yang pertama, sifatul libasi syar'i lil muslimah, tentang sifat pakaian muslimah yang syar'i, atau bagaimana seharusnya jilbab yang syar'i itu. Maka Syekh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan ada 5 kriteria utamanya. Ada 5 kriteria utama jilbab syar'i atau pakaian muslimah yang sesuai syariat. Kriteria yang pertama, harus menutupi seluruh tubuh. Harus menutupi seluruh tubuh. Sehingga terhalangi pandangan mata kaum laki-laki yang bukan mahramnya kepadanya. Dan dia tidak boleh juga menyingkap di hadapan mahramnya kecuali sesuai dengan batasan yang diizinkan oleh syariat. Inilah kriteria yang pertama. Harus menutupi seluruh tubuh. Karena inilah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ahzab ayat ke-59. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan para istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita apa itu jilbab. Kata Allah, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Surat Al-Ahzab ayat ke-59. Inilah kriteria jilbab. Disebut jilbab apabila menutupi seluruh tubuh.
Beda dengan kerudung. Kerudung itu adalah pakaian yang menutupi sampai ke dada. Yang terdapat dalam surat An-Nur ayat ke-31. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaklah para wanita menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada mereka. Dari kepala sampai ke dada, itu namanya khimar. Kerudung atau kudung. Ini makna surat An-Nur ayat ke-31. Sedangkan jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-59. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala memberi kesimpulan. Kalau begitu, pakaian wanita itu ada dua bagian yang diperintahkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah menggunakan kerudung. Menggunakan kerudung yang menutupi dari bagian atas sampai ke dada. Kemudian bagian bawahnya menggunakan jubah, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini yang pertama. Bagian bawahnya menggunakan jubah, bagian atasnya menggunakan kerudung. Kemudian yang kedua, jilbab, yang menutupi dari atas kepala sampai ke bawah, termasuk kedua kakinya. Jadi, ini makna surat An-Nur ayat ke-31 dan Al-Ahzab ayat ke-59. Dua pakaian wanita menutupi seluruh tubuh dari yang bukan mahramnya. Syekh juga mengingatkan, walaupun mahram atau sesama wanita, masih ada batas aurat. Apa batas auratnya? Yaitu tempat perhiasannya. Karena dalam surat An-Nur ayat ke-31 Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna ila akhiril ayah. Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka atau ayah mereka sendiri atau ayah suami mereka, mertua, dan seterusnya. Disebutkan sejumlah mahram. Maka berdasarkan ayat ini, perhiasan wanita hanya boleh terlihat untuk suami dan mahramnya. Maka bisa kita petik kesimpulan di sini bahwa bagi mahramnya, begitu pula bagi sesama wanita, batasan aurat antara wanita dengan mahramnya dan dengan sesama wanita adalah tempat perhiasannya.
sebagaimana disebutkan juga dalam fatwa Lajnah Daimah namun sangat disayangkan ada sebagian mukna itu tembus pandang. Maka ini belum sesuai dengan kriteria syar'i. Sebagaimana dalilnya akan disebutkan oleh penulis di poin yang ketiga. Jadi kriteria yang kedua harus tebal sehingga tidak tembus pandang. Kriteria yang ketiga tidak ketat, harus lebar, luas, tidak membentuk tubuh. Ini kriteria yang ketiga. Adapun dalil untuk kriteria yang kedua dan ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas."
Ada 2 penghuni neraka yang belum aku lihat. Pertama, satu kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi, yang dengannya mereka memukul manusia, yaitu mereka suka berbuat zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun. Inilah pembahasan kita. Kata Nabi SAW, penghuni neraka yang belum aku lihat yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Lalu beliau mengingatkan kepada kita sifat-sifat mereka yang harus dijauhi. Mumilatun. Mereka bergaya kalau berjalan. Ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka miring seperti punuk onta yang miring. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium harumnya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Di hadis yang lain disebutkan, dari jarak 40 tahun perjalanan, kita sudah bisa mencium harumnya surga. Tapi para wanita yang berpakaian tapi telanjang ini, yang suka bergaya di hadapan kaum laki-laki, yang sisiran rambut mereka seperti punuk onta. Ini di antara sifat-sifat mereka. Maka mereka tidak akan masuk surga, mereka terancam tidak masuk surga, dan bahkan tidak akan mencium harumnya surga. Nah, jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW mengatakan, mereka berpakaian tapi telanjang. Penulis hafizahullah ta'ala menukil penjelasan Syekhul Islam tentang makna berpakaian tapi telanjang adalah taktasi athawb ar-raqiq alladhi yasifu basharataha. Dia memakai pakaian tipis yang tembus pandang sehingga kulitnya terlihat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, au athawbat dayyiq alladhi yubdi taqati'a khalqiha. Dia menggunakan pakaian yang sempit, yang ketat, sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Maka dalam hadis yang mulia ini, 2 hal inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan seorang wanita itu, naudzubillah, termasuk penghuni neraka apabila dia melanggar larangan ini. Inilah kriteria yang kedua dan ketiga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang terkandung perintahnya dalam hadis ini. Yang kedua adalah tidak boleh tipis sehingga tembus pandang. Yang ketiga, tidak boleh sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Berikutnya, kriteria yang keempat. Tidak boleh menyerupai pakaian kaum laki-laki. Tidak boleh menyerupai pakaian kaum laki-laki. Karena Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. La'ana Rasulullah SAW
al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maka ini harus dihindari. Lalu apa jamaah sekalian kriteria sehingga pakaian wanita itu dihukumi telah menyerupai kaum laki-laki? Maka Syekh menukil penjelasan Syekhul Islam yang intinya ada dua. Yang pertama, pakaian wanita itu seharusnya tertutup atau menutupi seluruh tubuhnya dan tidak menampakkan kecantikannya, keindahannya, atau perhiasannya. Maka apabila pakaiannya tidak menutupi auratnya atau menampakkan kecantikannya, keindahannya, perhiasannya, di samping dia telah berdosa karena tidak berhijab, dia juga berdosa karena itu menyerupai kaum laki-laki. Makanya jemaah sekalian, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan laki-laki yang pakaiannya sampai menutupi mata kaki juga menyerupai wanita. Jadi laki-laki yang pakaiannya menutupi mata kaki, di samping dia telah berdosa karena melanggar larangan Rasulullah SAW, yaitu larangan isbal, dia juga berdosa karena menyerupai wanita. Wanita itu seharusnya isbal, bukan hanya menutupi mata kaki sampai ke jari-jarinya ditutupi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi bentuk. Dari segi bentuk atau modenya. Maka ini kembali kepada urf, kembali kepada adat. Kalau
wanita walaupun dia sudah berjilbab syar'i. Sebagaimana Allah tegaskan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Jadi ini kriteria jilbab syar'i yang kelima. Jilbab itu jangan dibuat indah, modenya bagus, enak dipandang. Karena tujuan jilbab agar tidak menarik pandangan kaum laki-laki. Baik, inilah jemaah sekalian 5 kriteria jilbab syar'i. Kemudian bagian yang kedua tentang hijab. Kata Syekh, thaniyan, bagian yang kedua, al-hijabu ma'nahu wa adillatuhu wa fawaiduhu. Jilbab, hijab, maknanya, dalilnya, dan faidahnya. Nah, jemaah sekalian, apa itu hijab? Apa bedanya dengan jilbab? Hijab itu adalah sesuatu yang dapat menutupi seluruh tubuh wanita dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dan hijab itu bisa berupa pakaian, bisa juga bukan pakaian. Contohnya bukan pakaian itu apa? Rumah. Rumah adalah sebaik-baiknya hijab bagi kaum wanita. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Kata Allah, tinggallah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj. Maksudnya kalau kamu keluar, jangan tabarruj, jangan tampakkan kecantikanmu, keindahanmu kepada kaum laki-laki yang bukan mahrammu. Tabarrujal jahiliyatil ula, seperti wanita jahiliyah dahulu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga At-Tabarani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat. Wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan. Dan ketika seorang wanita keluar dari rumah, setan akan memperindahnya, yaitu di mata kaum laki-laki. Wa innaha aqrabu ma yakunu ila Allah wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan sesungguhnya saat terdekat seorang wanita dengan Allah ketika dia berada di bagian rumahnya yang paling tersembunyi. Yang paling tersembunyi, yang paling sulit dilihat oleh laki-laki yang ada di luar. Itulah saat seorang wanita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bermakna ketika wanita itu keluar dari rumahnya, berarti dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun syariat memberi keringanan. Jika memang ada keperluan, boleh wanita itu keluar, tapi dengan syarat tidak tabarruj. Hendaklah dia menggunakan jilbab syar'i. Jadi, sebaik-baik hijab adalah rumah. Sebaik-baik hijab adalah rumah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa yang tinggal di rumah itu semua penghuninya harus yang punya hubungan mahram. Karena nggak ada gunanya kalau rumah dijadikan hijab, tapi di dalamnya ada non mahram yang bisa melihat yang bukan mahramnya, walaupun mereka masih keluarga. Contohnya
sepupu. Sepupu bukan mahram. Begitu pula ipar. Ipar lebih berbahaya lagi. Kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut. Ipar itu maut, kematian. Maksudnya bahaya ipar, yaitu bahaya terjerumus dalam hubungan terlarang dengan ipar, seperti bahaya kematian. Termasuk juga paman istri. Kalau bagi perempuan, atau sebaliknya bagi laki-laki, istri dari paman, itu bukan mahram. Kalau bibi kita langsung, itu mahram. Tapi istri dari paman itu bukan mahram. Dia sama dengan ipar. Dan dia masuk dalam hadis tadi. Alhamu al-maut, kata Nabi SAW. Ipar itu adalah kematian. Maksudnya bahaya hubungan terlarang dengan ipar atau dengan istrinya paman, itu seperti bahaya kematian. Jadi di rumah itu penghuninya harus semua punya hubungan mahram. Namun kalau terpaksa jamaah sekalian, ada yang bukan mahram tinggal di rumah kita, maka harus ada batasan yang jelas di dalam rumah itu. Misalkan ada para supir tinggal di rumah kita, maka buatkan untuk mereka kamar-kamar di luar rumah utama, sehingga mereka tidak punya akses, tidak bisa masuk ke rumah utama. Begitu pula para pembantu wanita, buatkan untuk mereka kamar-kamar di luar rumah utama. Atau mesti ada hijab yang mengharuskan pembantu wanita itu mengerti, memahami, ini adalah ruangan yang boleh dia masuki, ini adalah ruangan yang tidak boleh dia masuki. Kalaupun dia mau masuk untuk membersihkannya, dia harus izin dulu. Sehingga laki-laki anggota keluarga yang bukan mahramnya pergi menyingkir dulu dari situ. Dia mau beres-beres dalam rumah, pindah ke tempat yang lain, pindah ke ruangan yang lain. Jadi harus ada batasan dan aturan yang ketat. Kalau terpaksa di rumah kita ada yang bukan mahram. Ada keluarga yang bukan mahram walaupun keluarga. Seperti sepupu, ipar, itu mesti jelas. Walaupun hanya tamu sementara, harus ada batasan-batasan yang jelas. Karena fungsi rumah itu untuk menutup aurat. Ya nggak ada gunanya kalau dalam rumah ada yang bukan mahram lalu bebas-bebas begitu saja. Tidak ada aturan yang ketat. Iya. Jadi hijab itu lebih umum daripada jilbab. Jilbab itu pakaian, tapi hijab itu bisa pakaian, bisa juga sebuah rumah misalkan, atau di kantor, di masjid, di majelis taklim, atau di rumah kita pasang sebuah kain yang membatasi interaksi antara laki-laki dan wanita. Ini masuk dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin." Dan apabila kalian meminta sesuatu dari istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Bayangkan jamaah sekalian, ini interaksi antara orang-orang yang paling mulia, paling kuat imannya, paling suci hatinya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dan istri-istri beliau yang suci. Andai mereka punya keperluan untuk berinteraksi, seperti dulu para sahabat mendatangi para istri Nabi SAW untuk bertanya hukum-hukum, terutama kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang paling berilmu. Para sahabat banyak datang menanyakan hukum kepada Aisyah.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan dari balik hijab kalau punya keperluan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan hikmahnya. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Subhanallah jemaah sekalian, para sahabat dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah perintahkan untuk saling berhijab demi menjaga kesucian hati. Bagaimana lagi dengan kita? Yang kurang imannya, kurang ilmunya, kurang ibadahnya, tentu lebih butuh untuk menjaga kesucian hati. Oleh karena itu, ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Kata mereka, itu khusus bagi para sahabat dan istri Nabi SAW. Padahal sebab Allah perintahkan seperti itu adalah sebab yang umum, yaitu untuk menjaga kesucian hati. Kan bukan hanya mereka yang harus menjaga kesucian hati, kita juga harus menjaga kesucian hati. Jadi ini makna hijab. Hijab itu bisa jadi rumah, bisa jadi sebuah kain yang menghalangi
Muhajirin itu langsung menutupkan pakaian-pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Ke seluruh tubuh mereka. Sampai-sampai Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, hadhihi ayatul hijab fi haqqi sa'irin nisa fa fiha wujubu satri ra'si wal wajhi alaihinna. Ini adalah ayat hijab berlaku bagi seluruh wanita. Di dalamnya ada kewajiban menutupi kepala dan wajah bagi para wanita. Jadi sebagian ulama memahami makna surat Al-Ahzab ayat ke-59 termasuk perintah menggunakan cadar. Juga ayat yang memerintahkan untuk berkerudung. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Allah Azza wa Jalla berfirman, hendaklah para wanita menutupkan kerudung mereka sampai ke dada mereka, yaitu dari kepala sampai ke dada, surat An-Nur ayat ke-31. Juga banyak ulama memahami apabila diperintahkan menutupi dari kepala sampai ke dada, berarti wajah termasuk. Karena nggak mungkin dari kepala sampai ke dada tanpa melewati wajah. Oleh karena itu, ini juga yang dipahami oleh para sahabat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan, yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal lamma anzalallahu bi khumuri wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Semoga Allah merahmati para wanita kaum muhajirin generasi pertama, wanita-wanita terbaik pada umat Islam. Tatkala Allah menurunkan ayat ini, hendaklah para wanita menutupkan kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Apa yang dilakukan para wanita tersebut? Syaqaqna murutahunna. Mereka pun segera merobek atau menggunting pakaian-pakaian mereka untuk dijadikan atau dimodifikasi kembali menjadi khimar, pakaian yang menutupi dari kepala sampai ke dada. Fakhtamarna biha, maka mereka pun berikhtimar dengannya, menggunakan kerudung itu dari atas kepala sampai ke dada. Apa makna berikhtimar? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, wa makna fakhtamarna ay ghattayna wujuhahunna. Makna mereka berikhtimar menggunakan kerudung dari kepala sampai ke dada adalah mereka menutupi wajah-wajah mereka. Jadi ini minimalnya 2 dalil dari Al-Quran tentang syariat bercadar bagi kaum wanita. Adapun dari hadis itu juga sangat banyak, diantaranya disebutkan oleh penulis hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Dahulu ketika sekelompok laki-laki
yang mengendarai hewan-hewan tunggangan mereka melewati kami. Dan kami ketika itu, para istri Nabi SAW bersama beliau sedang ihram. Dan dianjurkan bagi para wanita yang sedang ihram, itu Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak menggunakan kaos tangan, tidak pula menutupi wajah. Nah, ini juga dalil sebenarnya bahwa dulu para wanita di masa Rasulullah SAW terbiasa menggunakan dua pakaian ini. Kaos tangan, yang kedua penutup wajah, niqab, cadar. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan jika sedang ihram untuk haji atau umroh, dua hal ini dilepaskan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dua hal ini disuruh lepaskan, ditutup dengan apa? Mari kita lihat lanjutan hadis ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami sedang ihram, lalu datang kaum laki-laki melewati kami, fa idza hazu bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Apabila mereka berpapasan dengan kami, maka setiap kami segera menurunkan jilbabnya dari kepalanya sampai ke wajahnya. Jadi ditutup dengan apa? Dengan jilbab. Jadi yang terlarang adalah menggunakan cadar yang bukan bagian dari jilbab, cadar yang terpisah. Kalau cadarnya menyatu dengan jilbabnya, tidak masalah ketika sedang ihram. Itu pun hanya digunakan ketika dikhawatirkan ada kaum laki-laki yang melihat. Ini zaman dulu ya, masih gampang, masih mudah bagi kaum wanita. Tapi zaman sekarang mungkin dari awal sampai akhir, bagi wanita yang bercadar harus ditutup terus, karena banyaknya kaum laki-laki yang juga sedang berihram. Beda dengan zaman dahulu, masih sedikit. Lalu kata Aisyah, fa idza jawazna kashafnahu. Maka apabila kami telah melewati kaum laki-laki tersebut, kami pun kembali membuka wajah kami. Ini di antara hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa para wanita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, para wanita yang paling bertakwa itu, mereka sudah terbiasa menggunakan cadar. Jadi sungguh aneh kalau ada seorang muslim yang menolak pemakaian cadar, apalagi kalau dia dianggap sebagai seorang akademisi Islam, belajar ilmu-ilmu keislaman, terlebih lagi di universitas Islam. Sungguh jauh dari ilmu. Maka ketahuilah, ulama Islam sepakat. Ulama Islam sepakat bahwa cadar itu disyariatkan. Bahwa cadar itu disyariatkan. Di sini saya akan menyebutkan kesimpulan, ringkasan pendapat ulama Islam, terutama dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tentang cadar. Maka ketahuilah, ada 5 yang disepakati ulama, dan 2 yang ulama beda pendapat.
tertulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini 4 buku dianjurkan oleh penulis hafizahullah untuk dibaca oleh terutama para wanita untuk mendalami permasalahan jilbab. Saya tambahkan satu lagi jamaah sekalian, buku yang sangat bagus, yang kelima, yang berjudul Hirasatul Fadilah. Artinya menjaga kemuliaan, disusun oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Buku yang sangat bagus sekali. Hirasatul Fadilah, menjaga kemuliaan para wanita. Beliau mengupas detail tentang hukum jilbab dan cadar. Sebagai penutup, Syekh memberi nasihat, ayyatuhal muslimah, wahai saudariku muslimah, innal hijaba yasunukah minan nadharat al-masmumah as-sadirah min mardal kulub wa kilabil bashar. Sesungguhnya hijab yang syar'i itu melindungimu dari pandangan-pandangan yang beracun yang muncul dari kaum laki-laki yang memiliki penyakit syahwat dalam hati mereka, dan mereka yang hidup seperti anjing-anjing di kalangan manusia. Artinya memperturutkan hawa nafsu. Wa yaqta'u ankal atma al-mas'urah. Hijab yang syar'i itu juga menghalangi darimu harga yang murah yang berasal dari keinginan-keinginan hawa nafsu kaum laki-laki yang bejat, yaitu mereka memberi harga murah kepadamu. Falzamihi wa tamassaki bihi, maka hendaklah kamu selalu berhijab dan berpegang teguhlah dengannya. Wala taltafiti liddi'ayat al-mugharridah allati tuharibul hijab au tuqallilu min sya'nihi fa innaha turidu laka syarra. Dan jangan kamu menoleh sedikit pun kepada klaim-klaim, kepada ucapan-ucapan mereka yang memerangi hijab atau ingin mengurangi kemuliaan dan keagungan hijab. Jangan kamu toleh kepada pendapat mereka. Walaupun mereka bilang ini zaman modern, enggak zamannya lagi berhijab, maka kamu jangan peduli dengan ucapan-ucapan tersebut. Yang mereka inginkan kepadamu tidak lain hanyalah keburukan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah Allah ingatkan, wa yuriduna alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Dan orang-orang yang selalu memperturutkan syahwat mereka ingin agar kamu tersesat dengan kesesatan yang besar. Surat An-Nisa ayat ke-27. Maka hati-hatilah. Inilah akhir daripada pasal yang keempat yang berbicara tentang jilbab syar'i dan hijab wanita muslimah. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan akhir? Baik, kita lihat pertanyaan. Bismillah. Ada orang tua meninggal dunia dalam keadaan masih percaya dukun dan belum sempat bertaubat.
menurut pengakuan si anak, orang tuanya ini berbuat syirik, lalu si anak bersedekah atas nama orang tuanya dan selalu mendoakan agar orang tuanya diampuni oleh Allah di akhirat kelak. Apakah keluarga ini masih bisa bersama kembali? Jemaah sekalian, jika orang tuanya adalah Muslim yang terjerumus dalam kesyirikan, itu tidak sama dengan orang yang memang belum pernah masuk Islam, aslinya memang kafir. Ini dua pelaku syirik yang mesti kita bedakan. Kalau dia sudah jelas kafir, artinya belum pernah masuk Islam, maka kita nggak boleh ragu sedikit pun kekafirannya, bahkan meragukan kekafiran orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya seperti Yahudi dan Nasrani, itu adalah pembatal keislaman, apalagi membenarkan mereka. Adapun jika dia Muslim lalu terjerumus dalam dosa kesyirikan, maka tidak otomatis kita bisa memvonisnya sebagai orang yang telah murtad atau yang telah kafir keluar dari Islam, sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. Salah satu penghalang dalam pengkafiran itu adalah kebodohan, ketidaktahuan. Dan ini sering kami ingatkan bahwa ulama juga sepakat bahwa kebodohan, ketidaktahuan itu adalah salah satu penghalang dalam pengkafiran. Hanya ulama beda pendapat siapa yang pantas diberikan uzur ini, siapa yang tidak pantas. Nah, intinya kita jangan terburu-buru mengkafirkan. Nah, selama kita belum bisa memenuhi syarat-syarat pengkafiran, atau minimalnya kita masih ragu dia masih muslim atau sudah pantas divonis kafir, maka hukum asalnya dia tetap muslim, sehingga tidak mengapa didoakan semoga Allah menyatukan kembali mereka dan memberi uzur atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya semasa hidup. Baik. Adapun jika sudah jelas terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, dia tidak jahil lagi dan tidak ada yang memaksanya, dan dia sengaja melakukan itu, bukan ketidaksengajaan, dan tidak ada yang membuat dia salah paham lagi sampai dia salah takwil. Intinya dia sudah tahu ilmunya, bahkan sudah ada yang mengingatkannya, tapi dia masih melakukan kekafiran itu, maka berarti sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, hilang penghalang. Jika misalkan sudah sampai tingkat seperti ini, kalau begitu nggak boleh didoakan lagi, dan tidak mungkin bisa menyatu di akhirat bersama dengan orang-orang yang sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah ana mengajarkan tata cara solat kepada anak balita majikan yang ana jaga, orang tuanya non muslim, dan itu tanpa sepengetahuan orang tuanya? Dan apakah hukumnya sama jika orang tuanya mengetahui dan membiarkan sebab mereka tidak paham jika solat itu adalah termasuk bagian dari agama? Tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena bukan mengajarkan sesuatu yang buruk, bahkan mengajarkan sesuatu yang baik. Iya.
Selama ini ana selalu mengucapkan Allahumma sholli ala fulan kepada mereka yang menitipkan sedekah ataupun zakat kepada ana, yang selanjutnya akan ana serahkan pada yang berhak menerima. Hanya saja ana sekarang ragu apakah yang ana amalkan benar, ataukah salawat hanya khusus untuk Nabi, atau doa atau ucapan apa yang sesuai dengan sunnah untuk muhsinin ketika ana menerima titipan infak tersebut. Yaitu bagus. Sebagian ulama berpendapat itu adalah doa yang tepat bagi orang yang menitipkan zakat kepada kita. Karena itulah doa Nabi SAW untuk keluarga Abu Aufah yang menitipkan zakat kepada beliau. Maka beliau membaca doa, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, curahkanlah salawatmu kepada keluarga Abu Aufa ketika mereka menitipkan zakatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena makna salawat ini adalah termasuk di dalamnya ampunan Allah kepada hambanya. Jadi dibolehkan berdasarkan hadis tersebut, wallahu a'lam. Ana seorang dokter akhwat dan baru mengenal sunnah. Ketika sudah bekerja sebagai dokter, ana bekerja di rumah sakit. Bagaimana? Apakah saya harus resign agar tetap di rumah? Namun qadarullah di daerah ana kekurangan dokter. Pada dasarnya memang seharusnya pasien laki-laki ditangani oleh pasien perempuan. Pasien laki-laki ditangani oleh pasien laki-laki. Pasien laki-laki ditangani oleh dokter laki-laki. Begitu pula pasien wanita ditangani oleh dokter wanita. Ini hukum asalnya seperti itu. Namun dalam kondisi darurat atau ada hajat yang besar, maka tidak mengapa dokter laki-laki menangani pasien wanita ataupun sebaliknya dokter wanita menangani pasien laki-laki. Karena ada hajat yang besar atau ada kondisi darurat. Sebab kaidah syariat mengatakan ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan yang terlarang. Jadi kalau memang kondisi seperti itu, dokter kurang, sementara banyak pasien yang harus ditangani, maka yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Berarti kalau kemudian suatu saat dokternya sudah sangat banyak, mencukupi, pasien tertangani dengan baik, maka sudah tidak ada alasannya kalau begitu. Sehingga bisa resign dari rumah sakit tersebut, atau kemudian bisa buka praktek sendiri untuk pasien khusus kaum wanita, atau rumah sakit khusus, dan seterusnya. Tapi selama masih dibutuhkan karena ada hajat yang besar atau darurat, maka syariat membolehkannya. Akan tetapi perlu diingat, kaidah syariat juga mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu dilakukan sesuai kadar daruratnya. Artinya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sebagai contoh, ketika memeriksa pasien, melihat anggota tubuhnya cukup bagian yang sakit, jangan bagian yang lain yang tidak boleh terlihat. Begitu pula ketika memberi saran kepada pasien, cukup disampaikan yang berkaitan dengan penyakitnya, nggak usah ngobrol macam-macam lagi. Ya. Begitu pula tentunya harus selalu berusaha meminimalisir kemungkaran itu.
Contohnya, nggak boleh berdua-duaan dengan pasien. Tetap pasiennya harus ditemani oleh orang ketiga. Tetap nggak boleh berdua-duaan. Ya. Jadi tetap harus berusaha meminimalisir kemungkaran yang terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nampaknya sudah terjawab semua. Baiklah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.